merupakan seorang wanita yang tumbuh dalam keluarga kaya raya. Dia menikah dengan Jae-hoo, seorang dokter spesialis anak, dan memiliki seorang anak laki-laki bernama Seung Jae. Kini hidupnya berfokus menjadi ibu rumah tangga yang mengurus rumah dan segala kebutuhan suami dan anaknya. Mereka bertiga tinggal di rumah mewah dengan halaman yang luas. Kehidupan mereka tampak sempurna. Namun sebuah insiden tragis telah menghantui hidup Juran, sehingga dia hidup dengan rasa trauma begitu besar. Inilah alur cerita drama Korea Lies Hidden in My Garden. Cerita dimulai dengan Moon Juran yang berhalusinasi bahwa ada sosok bertopeng yang tinggal di rumah baru tempat dia dan keluarganya pindah. Dia berlari mengikuti sosok tersebut sampai menuju ke lantai 2 rumahnya. Dan dia membuka pintu kamar yang membawanya kembali melihat dirinya di masa lalu. Beberapa saat kemudian dia tersadar dari halusinasi di dalam tidurnya. Saat itu Oh Hae-soo pindah ke sebelah rumah keluarga Juran. Dari balkon, dia melihat Juran mengintip dari gordennya. Hae-soo menyapa Juran, tapi Juran segera menutup gordennya. Sementara itu, Jae-hoo, suami Juran, ada di sekolah anak mereka untuk memenuhi panggilan guru anaknya. Sang guru mendiskusikan kepada Jae-hoo bahwa anak remajanya, Seung Jae, tampak lesu dan tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Seung Jae juga meminta gurunya untuk berbicara dengan ayahnya. Jae-hoo menjelaskan bahwa kesehatan ibu Seung Jae Juran sedang buruk, imbas stres pindahan rumah, sehingga dialah yang menggantikan istrinya bertemu guru. Sang guru juga mengatakan bahwa Seung Jae ingin mati. Sore harinya, Jae-hoo dan Seung Jae kembali ke rumah dan menemukan Juran sedang berdiri di halaman belakang dengan sekop di tangannya. Juran mengatakan mencium bau busuk yang menyengat sejak 3 hari lalu, yang menurutnya bau tersebut berasal dari binatang mati dan dia ingin menggalinya. 며칠 전부터 자꾸 나쁜 냄새가 나는 게 혹시 길고양이가 쥐라도 묻었나 해서 한번 파보려. Jae-hoo meyakinkannya bahwa dia tidak mencium bau apapun. Bahkan Seung Jae pun mendukung pernyataan ayahnya yang membuat Juran kebingungan. 같은 거 안 나니? 안 나. 아무 냄새도. Malam harinya Hae-soo hendak memperkenalkan diri dengan keluarga Juran. Namun Jae-hoo menolak kunjungannya beralasan sudah larut malam dan menawarkan untuk memperkenalkan diri keesokan harinya. 사정이 좀 있어서요. 날 밝을 때 따로 인사하도록 하죠. Hae-soo tiba-tiba berucap mengeluhkan bau seperti yang Juran cium juga. Hal ini menarik perhatian Juran karena dia mendengarkan percakapan Jae-hoo dan Hae-soo dari dalam rumah. 무슨 냄새야? Malam itu, Juran terbangun dari mimpi buruk mengenai kematian tragis kakak perempuannya hingga membuatnya muntah. Jae-hoo berdiri di depan pintu toilet. Dia hendak pergi menenangkan Juran namun menghentikan niatnya. Hari berlalu, Juran beraktivitas seperti biasanya. Dia membersihkan rumah dan memasak, namun pikirannya masih tertuju pada bau busuk itu. Dia pun penasaran dan akhirnya menghampiri Hae-soo ke rumahnya. 반가워요. 저 노혜수예요. Hae-soo pun bertanya mengenai bau yang diciumnya di halaman rumah Juran. Juran menjelaskan kepadanya bahwa itu adalah bau pupuk alami seperti yang Jae-hoo katakan sebelumnya. Akan tetapi, Hae-soo tidak yakin karena baunya sangat menyengat seperti bau busuk di dalam tanah. 뼈 냄새 아닐걸요? 땅에서 못 썩고 있는 거 아니에요? Kisah beralih ke wanita lain bernama Chu Sang-eun yang tinggal di sebuah komplek apartemen. Dia seorang wanita yang tengah hamil 5 bulan yang menderita KDRT dari Kim Yeon-bum, suaminya. Suaminya terus menganiayanya, bahkan sampai satpam gedung pun memintanya segera melaporkan suaminya itu. Setelah pertengkaran hebat mereka, Yeon-bum memberi Sang-eun shawl untuk memenangkan hatinya. Dia juga memberinya uang untuk membeli stroberi. Yeon-bum menelpon Jae-hoo setelah menonton acara Jae-hoo di TV. Dia mengajak Jae-hoo memancing malam.
Jae-hoo tampak tak nyaman berbicara dengan Yeonbum. Sang-eun mendengar percakapan mereka dan pergi keluar untuk membeli stroberi. 여보세요 원장님. 제가 이번에 진짜 괜찮은 낚시. Saat Sang-eun kembali ke rumah, Yeonbum memukulinya kembali di kamar mereka. Akan tetapi Sang-eun mencoba merangkak keluar di mana ada kamera yang dipasangnya untuk merekam kelakuan bejat suaminya. Namun Yeonbum kembali menyerangnya dengan menyeretnya ke dalam kamar dan menutup pintu. Keesokan harinya Sang-eun bekerja, dia bercerita kepada rekan kerjanya tentang KDRT yang diterimanya dari suaminya. Sang-eun bekerja sebagai resepsionis di sebuah restoran dan menggunakan korset untuk menyembunyikan perut hamilnya agar tidak kehilangan pekerjaannya. Sore itu, dia dijemput oleh Yeonbum. Sebelum masuk mobil, dia menyalakan rekaman suara untuk merekam Yeonbum dan mengumpulkan lebih banyak bukti yang memberatkannya di pengadilan nanti. Di dalam mobil, Sang-eun bertingkah ceroboh dan membuat Yeonbum mengumpat kesal. 야이씨, 고개 돌리고 해. Lalu Sang-eun secara tidak sengaja menemukan ponsel wanita di kotak mobil suaminya. Yeonbum segera menyembunyikan ponsel tersebut dan mereka nyaris menabrak mobil yang ada di depannya. Dengan cepat dia menginjak rem. Dia mengolok-olok Sang-eun yang berusaha melindungi dirinya sendiri daripada perutnya yang tengah hamil. 내부터 먼저 감싸지 않냐? 넌 어떻게 된 게 손잡이를 덥석 잡냐? Sang-eun bertanya mengenai tujuan mereka, karena seharusnya mereka pergi ke rumah ibu Sang-eun. Yeonbum kemudian memperlihatkan sebuah tas besar yang jika diisi uang akan muat banyak. Dengan uang itu dia akan hidup mewah bersama Sang-eun dan anaknya. Sang-eun hanya tersenyum bingung mendengar perkataan suaminya yang menurutnya aneh. 곧 애들 태어날 건데 우리도 남들처럼 한번 살아봐야지. Episode berakhir dengan Juran tertawa gila dengan tangan gemetar karena telah berhasil menggali dan menemukan jari tangan yang terkubur dalam tanah di halaman belakang rumahnya.